Shalom, kami menyambut saudara sekalian dan juga bagi Anda yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah online GBI Bethel. Kami berharap saudara sekalian dalam keadaan yang sehat dan dalam lindungan Tuhan. Bagi yang baru pertama kali bergabung dan juga bagi Anda yang rindu untuk didoakan dan dilayani, dapat mengirimkan komen pada kolom chat. Sebelum kita mengikuti ibadah ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah ini, kiranya Kau akan sertai dari awal, pertengahan, sampai akhir. Kami siap terima lawatan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Yes Lord Jesus. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Mari sama-sama katakan, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Oh, katakan kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah, yes Lord Jesus, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Sungguh hanya Engkau Tuhan Yesus yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Kami gak mau terlepas dengan-Mu Tuhan. Kami mau selalu terhubung dengan-Mu Yesus. Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah sumber pengharapan kami Yesus. Yesus Tuhan, kami mau memuji menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Mari bersama-sama katakan, ku terhubung, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu
berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Sebab Dia tinggikan namanya. Ku perlu kasih-Mu Tuhan, ku perlu kasih-Mu, sebab kasih-Mu Yesus yang melayakkan setiap kami. Terima kasih Yesus. Sikarararararabasande, kiararararabase. Haleluya. Oh Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau yang layak disembah, Kau yang layak terima hormat kami. Tiada yang lain di dalam hidupku, hanya Kau Yesus. Ya la 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 la, shikara la 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 la, ora la la la, shikara la 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 se. Oh Jesus, tiada yang lain Tuhan di dalam hidupku, hanya Kau Yesus. Ku tak mau sendiri, ku mau Kau menyertai setiap kami, Yesus. Yes Lord Jesus. Mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Arahkan hatimu, nyatakan bahwa setiap kita perlu Tuhan, kita perlu Yesus dalam hidup kita. Yes Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ya Tuhan, ku perlu Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin setiap kami Tuhan. Pimpin langkahku setiap waktu, Yesus. Berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah. Mari bersama-sama lebih sungguh katakan, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan ya Tuhan Yesus, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah. Mari angkat tanganmu, nyatakan dengan sungguh-sungguh. Sungguh kami gak mau Tuhan tanpa Engkau. Sebab kami perlu Tuhan dalam hidup kami. Pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku berjalan dalam Roh-Mu.
saja katakan, bila kami perlu Engkau Tuhan, memimpin setiap langkah kami. Pimpin setiap kami setiap waktu ya Tuhan. Ya. Nyatakan ya Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah. Mari lebih sungguh katakan, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah. Nyatakan Tuhan, kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Sorak-sorak kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Yes. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarkan setiap kami Tuhan, kami terus mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Biarkan setiap kami Tuhan berjalan dengan-Mu Tuhan. Sebab Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah sumber pengharapan kami ya Tuhan. Untuk itu Tuhan, siang hari ini kami mau bersama-sama mengekspresikan setiap rasa syukur kami lewat setiap pujian yang kami akan naikkan Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji nama Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom. Sekali lagi shalom. Seberapa banyak yang merasakan kebaikan dan berkat Tuhan, boleh lambaikan tanganmu. Berikan tepuk tangan sekali lagi bagi nama Tuhan. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Dialah sumber kekuatan dan pengharapan bagi setiap kita. Haleluya. Mari sama-sama. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagi. Dengan iman katakan, tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Ya Allah yang dahsyat, haleluya. Mari bersama katakan, dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Nya turun atas
Kita percaya bahwa tangan Tuhan, tangan yang dahsyat, yang sanggup menuntun setiap kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Come on. Lebih keras katakan. Mari angkat tanganmu, katakan. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. tanganmu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan. Berikan sorak-sorai kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Dia Allah yang hebat, Dia Allah yang luar biasa. Dia Allah yang tidak tertandingi. Yang setuju dengan saya katakan haleluya. Mari kita bertepuk tangan di atas kepala bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Come on. Yeah. Mari bersama-sama katakan. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang katakan dengan imanmu. Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh gemetar mendengar nama-Mu Tuhan, sorak kemenangan. Sama-sama katakan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara dengan-Mu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Sungguh Kau dahsyat Tuhan, haleluya. Mari yang percaya katakan. Pada siapa Kau bandingkan perbuatannya yang hebat? Oh, sungguh tak ada. Kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh gemetar, sorak kemenangan. Here we go. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara dengan-Mu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu katakan sungguh. Yeah. Sungguh Kau yang terhebat, amin. Dia Raja di atas segala raja, kuasanya tidak tertandingi. Katakan amin. Katakan amin. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan di atas kepala bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Come on.
Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu oh sungguh tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Berikan sorak-sorai kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Biarkan setiap kita dibentuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pakailah setiap kami Tuhan, untuk menjadi alat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari bersama-sama katakan, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, kami telah memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih atas hadirat-Mu. Dan sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Kau akan memberkati hamba-Mu. Dan kami percaya firman-Mu menjadi kekuatan bagi setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kita bisa kembali beribadah di tahun yang baru ini, tahun 2025. Karena itu saya mau mengucapkan selamat tahun baru. Kita percaya di tahun ini kita akan berjalan bersama dengan Tuhan, semakin kuat bersama dengan Tuhan dan mengasihi Tuhan senantiasa. Tahun ini GBI Bethel akan fokus membahas bagaimana kita bisa memiliki hidup yang berdampak dengan cara atau lewat kebiasaan baik. Karena itu hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul Memulai tahun dengan kebiasaan yang baik. Saya pernah membaca sebuah quotes yang berkata, "The chains of habit are mostly too weak to be felt until they are too strong to be broken." Artinya, rantai kebiasaan biasanya terlalu lemah untuk dirasakan sampai akhirnya terlalu kuat untuk dipatahkan. Saya mengingat ada sebuah kisah mengenai seekor gajah kecil yang ditaruh atau didekatkan kepada sebuah pohon. Jadi gajah ini gajah sirkus dan sebelum dia pentas selalu gajah ini ditaruh atau didekatkan di dekat pohon. Nah, gajah kecil ini karena dia masih kecil dia diberikan rantai dan tentu rantainya ini rantai yang begitu kuat sekali. Satu kali gajah kecil ini dia tidak suka diperlakukan sebagai benda oleh sirkus yang ada. Akhirnya dia ingin keluar, dia ingin kabur. Dan akhirnya dia menarik kakinya sekuat tenaga berusaha untuk kabur. Tapi sayang rantai yang begitu besar membuat gajah ini tidak bisa lepas tapi justru kakinya jadi kesakitan. Dan ini berulang-ulang sampai beberapa bulan.
sampai akhirnya gajah ini menyerah dan dia tidak pernah berani lagi berusaha untuk keluar. Padahal dia tidak sadar ketika bertahun-tahun kemudian saat badannya besar, rantainya tetap dalam ukuran yang sama. Artinya gajah itu sebetulnya bisa dengan kekuatannya saat dia dewasa menghancurkan si rantai tersebut. Tetapi karena dia sudah terbiasa, dia bahkan pernah punya trauma masa lalu ketika berusaha keluar. Dia sudah terbiasa sebelum dan sesudah pentas selalu ditempatkan di dekat pohon. Dan dia juga tidak pernah berusaha untuk keluar lagi. Dan sampai akhirnya gajah yang malang ini mulai dari dilahirkan sampai akhirnya harus meninggal, itu ada di dalam pertunjukan sirkus tersebut. Seringkali hal yang terlihat kecil, kebiasaan yang terlihat biasa, sepertinya kita tidak sadari, sepertinya biasa saja. Tetapi ternyata kalau kita biarkan, itu bisa membentuk kebiasaan kita, bahkan membentuk masa depan kita, yang bahkan tanpa kita sadari bisa mencelakakan kita. Saya mau tunjukkan kepada saudara ada sebuah video bagaimana sesuatu yang kecil itu bisa menggerakkan sesuatu yang lebih besar. Karena itu di tahun yang baru saya ingin setiap dari kita tidak meremehkan kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakukan. Tetapi justru memikirkan kebiasaan-kebiasaan yang kecil ini untuk kita bentuk sedemikian rupa sesuai dengan firman dan menjadi satu gerakan yang luar biasa dalam hidup kita. Mari kita lihat videonya. Nah, luar biasa bukan? Sesuatu hal yang kecil bisa menggerakkan sesuatu hal yang besar. Saya teringat juga ada orang yang seringkali ngomong kasar. Dia satu kali di sekolah kelepasan ngomong binatang. Lalu gurunya bilang, karena kamu ngomong kasar, keluar binatang. Kamu harus push up. Orang ini atau anak ini karena masih remaja, dia push up 10 kali, dihukumnya sampai 50 kali, 20 kali, 30 kali. Ini anak jarang olahraga ya. Dan ketika menyentuh 40 kali, 45 kali, 49 kali. Dan dihentakkan yang ke-50. Dia menghela nafas dan dia bilang, dan keluar lagi kata binatang yang sama. Waduh, dia tidak bisa lagi mengendalikan perkataannya. Karena dia sangat terbiasa untuk mengatakan sesuatu yang kasar. Sekali lagi, pertama-tama kita membentuk kebiasaan kita. Tapi lama-lama kebiasaan kitalah yang membentuk kita. Tuhan sangat tahu bahwa kebiasaan yang tidak baik itu sangat berbahaya. Dan bahkan bisa mengubah seseorang menjadi pribadi yang tidak baik juga. Buktinya di dalam kitab Imamat pasalnya yang ke-18 ayat 3-5 dikatakan demikian. Janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Mesir, di mana kamu diam dahulu. Juga janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Kanaan, kemana aku membawa kamu. Janganlah kamu hidup menurut kebiasaan mereka. Kamu harus lakukan peraturanku dan harus berpegang pada ketetapanku dengan hidup menurut semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Akulah Tuhan. Dalam ayat itu, Tuhan sampai melarang 2 kali. Dia mengatakan bahwa bangsa Israel tidak boleh mengikuti kebiasaan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Dan 2 kali juga Tuhan menyuruh bangsa Israel untuk memiliki hidup yang berbeda. Berpegang pada ketetapan-ketetapan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tahu bahwa tanpa kita sadari
Saudara yang punya cita-cita di tahun 2025 saya ingin tidak sehat. Tentu tidak ada. Tapi toh berapa banyak yang mengalami penyakit seperti darah tinggi. Kenapa? Karena banyak makan garam. Atau ada yang diabetes. Kenapa? Karena banyak makan gula. Banyak makan gula bukan berarti kita hanya makan gulanya. Satu hari makan 1 atau 2 kilo gula. Enggak. Tapi sedikit demi sedikit. Di sarapan, bikin kopi pakai gula. Makannya pakai donat. Siang hari kita makan sesudah beres selesai. Makan karbohidrat mungkin, makan pasta. Itu pun ada gulanya. Ditutup dengan kue yang manis. Malam-malam sesudah makan dinner mau beli martabak manis ekstra tipis. Itu pun banyak gulanya. Kebiasaan kita membentuk pola hidup yang tidak baik. Siapa di sini yang mau saudara punya keluarga yang cuek, yang dingin, yang tidak saling peduli? Tentu tidak ada. Tapi kenapa sekarang begitu banyak ada keluarga yang dingin? Karena mereka punya kebiasaan main HP. Makan bersama-sama tapi semuanya sibuk dengan HP-nya masing-masing. Tidak bicara. Paling mentok pun bicara di grup WA keluarga. Walaupun di tempat yang sama tetap saja bicaranya via WhatsApp. Kebiasaan ini misalnya kalau lagi ulang tahun kita gengsi untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Atau kita tidak biasa call, telepon setiap hari. Ini membuat sedikit demi sedikit keluarga kita menjadi dingin. Lalu contoh, siapa yang di sini bercita-cita tahun 2025 tidak mau dapat kerjaan baru, kerjaan yang lebih bagus? Tentu tidak ada. Tapi ada begitu banyak orang yang masih pengangguran, bahkan terbiasa pinjam uang ke pinjol, pinjam uang ke teman, atau bahkan kalau kepepet judi online. Dan tentu kebiasaan malas ini, kebiasaan tahu beres ini membuat kita tidak bisa berjuang dan tidak bisa menjadi pribadi yang menang. Karena itulah dalam ayat yang tadi Tuhan melarang bangsa Israel untuk mengikuti kebiasaan bangsa-bangsa yang lain. Karena Allah sudah tahu bahwa kebiasaan yang salah akan membawa kita kepada kebinasaan. Tentu saat dibebaskan dari tanah Mesir, masuk ke Kanaan, bangsa Israel juga ingin hidup menyenangkan Tuhan. Tentu mereka tidak berencana, wah saya mau punya karakter seperti bangsa lain. Saya mau menyembah ilah lain. Atau saya mau berbelok dari Tuhan, saya mau membangkang sama Tuhan. Tentu tidak. Tapi tanpa sadar, kesanalah mereka pergi. Kenapa? Karena mereka mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang tersebut. Karena itu Tuhan melarang sekali lagi bangsa Israel untuk mengikuti kebiasaan orang-orang tersebut. Sebab Tuhan tahu bahwa sifat itu dibentuk dari kebiasaan. Watak terbentuk dari kebiasaan. Karakter terbentuk dari kebiasaan. Saya melihat dalam firman Tuhan ada seorang tokoh atau seorang pahlawan yang terlahir dengan kekuatan dan potensi serta karunia panggilan yang begitu luar biasa. Tapi sayang dia tidak cukup kuat untuk mengalahkan kebiasaan buruknya. Namanya adalah Samson. Begitu banyak kebiasaan buruk yang Samson pelihara, salah satunya adalah dia mudah bergaul dengan wanita. Bergaul bukan hanya berteman ya saudara, tetapi terpaut hatinya, terpincut. Setidaknya dalam 3 pasal saja, Samson itu sudah bergaul dengan 3 wanita. Dan inilah ternyata yang membuat hidupnya hancur. Hakim-Hakim 16 menceritakan bagaimana kejatuhan Samson bukan terjadi dalam 1 malam. Tetapi dari bujukan wanita ke bujukan yang lain, dari godaan ke godaan yang lain. Dia tidak bisa mempertahankan kebiasaannya sehingga dia jadi binasa. Tokoh yang kedua, ada juga satu orang yang luar biasa, cinta Tuhan. Tapi ketika dia lalai menjaga kebiasaan baiknya, dia terbawa ke situasi yang tidak diinginkan. Namanya adalah Daud. Kita tahu di 2 Samuel 11 ayat 1-2, waktu di mana biasanya raja-raja maju berperang, Daud menyuruh panglimanya yang maju beserta semua orang Israel. Mereka mengalahkan bangsa Amon, dia mengepung kota Raba, tapi Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Dan apa yang dia lakukan? Ternyata raja yang seharusnya berperang ini,
dia santai, dan ketika dia bangun, dia jalan-jalan ke atas istananya. Dan dilihatlah dari sana ada seorang perempuan yang sedang mandi. Elok rupanya, dan kita tahu akhir dari kisah ini. Daud jatuh dalam dosa sehingga dia harus menanggung konsekuensi yang juga tidak dia inginkan. Dari sini kita sekali lagi melihat bagaimana kebiasaan yang kecil bukanlah sesuatu yang boleh diabaikan. Tetapi harus diarahkan agar kita tidak diubah menjadi pribadi yang buruk. Tetapi di tahun 2025 ini saya berdoa setiap dari kita hari demi hari membangun kebiasaan yang baik. Dan kita akan lihat di akhir 2025 kita menjadi pribadi yang lebih luar biasa lagi. Nah, bagaimana caranya agar kebiasaan buruk itu kita bisa kalahkan dan kita bisa mulai membentuk kebiasaan yang baik. Saya melihat kalau kita bisa melakukannya dengan 3 cara yang sederhana. Agar mudah saya singkat semuanya dengan huruf A awalnya. Yang pertama adalah aware and avoid. Artinya kenali dan hindari. Kita pertama-tama harus mengenali kebiasaan buruk itu dan menghindari lingkungan di mana kebiasaan itu tercipta. Saya pernah membaca para pakar psikologi yang meneliti tentang kebiasaan menemukan bahwa setiap kebiasaan itu selalu dimulai dengan sebuah kondisi. Ada seorang yang bernama Ivan Pavlov, dia melakukan penelitian dan menyimpulkan bahwa sebuah respon itu bisa dikondisikan lewat stimulus atau rangsangan yang spesifik. Lewat penelitiannya dia ini ingin untuk membuat anjing bisa mengeluarkan air liur setiap kali anjing mendengar bel. Jadi caranya dia akan membunyikan bel sebelum menyodorkan makanan. Jadi ketika anjingnya sudah lapar, tidak langsung dikasih makan, dia pencet belnya, baru makanannya dikasih. Dan dia lakukan ini berulang-ulang. Sampai akhirnya si anjing ini sudah punya pemikiran, kalau saya dengar bel, sebentar keluar makan. Kalau ada dengar bel, sebentar keluar makan. Sehingga setiap kali anjing mendengar bel, dia mengeluarkan air liur. Ternyata manusia juga punya cara kerja yang hampir sama. Kebiasaan kita itu biasa terjadi karena ada sesuatu rangsangan. Dan untuk menghentikan kebiasaan itu, maka kita harus bisa melihat, aware, menyadari, mengenali rangsangan itu, dan menghindari, avoid. Firman Tuhan dalam Amsal 27 ayat 12 berkata, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Dan saya melihat penelitian yang lain menyimpulkan setidaknya ada 4 stimulus atau rangsangan secara umum yang memicu munculnya kebiasaan. Yaitu adalah tempat dan waktu. Kemudian suasana. Kemudian orang di sekitar. Sekali lagi saya ulangi ya. Yang membuat kita jadi terangsang itu biasanya berhubungan dengan tempat dan waktu, suasana, dan juga orang di sekitar. Karena itu, untuk bisa menghentikan sebuah kebiasaan, maka kita harus mengenali dan menghindari rangsangan itu. Contoh, kalau kita bisa mengenali tempat dan waktu, maka kalau kita punya kebiasaan menonton pornografi di saat malam atau di saat siang, saat sendirian, berarti kita harus menghindari tempat di mana pada saat itu kita hanya ada sendirian dan ada waktu senggang. Kita harus hindari tempat itu. Misalnya tidak di kamar, kalau malam selalu bergabung dengan keluarga di ruang tengah. Atau kita tidak melakukan tindakan sendirian ketika ada di rumah siang hari, tapi mungkin kita keluar ke tempat belanja atau bahkan ke tempat kerja. Berarti kita harus menghindari tempat dan waktu agar kita tidak terjatuh kepada tontonan pornografi tersebut. Sebaliknya, kalau kita mau punya kebiasaan baca Alkitab, di tengah rumah misalnya kita biasakan saat ada orang, kemudian kita bisa jadi konsen, lakukanlah hal itu. Atau misalkan ada juga yang kalau membaca harus masuk di sebuah tempat, sebuah situasi mungkin di dekat teras sambil melihat pemandangan.
itu membuat kita bisa ketika menemukan tempat dan waktu tersebut ada rangsangan untuk membaca Alkitab. Atau yang kedua, suasana. Kalau kita punya kebiasaan punya perasaan sedih, punya perasaan depresi, atau bahkan saudara mau bunuh diri setelah nonton drama Korea. Berarti saudara harus berhenti nonton drama Korea. Kan kita tahu kadang-kadang suasana ini men-trigger kita melakukan sesuatu. Kalau misalkan paling enak, contoh makan mie instan. Enaknya kan suasana sedang sore-sore, mendung, agak hujan, lagi dingin. Wah, kayaknya enak. Begitu kita tahu rangsangannya, kita harus menjaga. Kita harus mengenali dan kita harus menghindari. Kalau misalkan saudara tadi, kalau sudah nonton drama Korea bawaannya sedih, saudara harus mengenali, saya harus hati-hati. Walaupun teman-teman sekitar, ya, ini yang ketiga, nyuruh nonton drama, tapi kita bilang, saya mau ambil keputusan untuk tidak melakukan. Karena saya tahu setelah nonton drama Korea, maka saya cenderung akan sedih, pesimis, negatif, overthinking, dan lain-lain. Berhubungan dengan orang, kita juga punya contoh misalkan ketika kita ingin berhenti ngomong kasar. Saya memperhatikan ada orang-orang yang ketika bergaul dengan kelompok tertentu, pembicaraannya jadi kasar. Kata-katanya jadi vulgar, pembicaraannya jadi negatif. Itu disebabkan karena orang di sekitarnya. Karena itu, pilihlah teman yang baik. Hindari teman yang suka ngomong kasar, bercanda vulgar. Jangan lakukan. Cari teman yang baru. Contoh, kalau misalkan ada di antara kita pengen punya hidup yang berprestasi, upgrade diri, di sekolah, di kampus, punya prestasi yang baik. Dekati teman-teman yang memang rajin, yang selalu berpikir ke depan. Ini sebetulnya prinsip yang sama yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kalau teman-teman kita, suasana, lingkungan, tempat yang kita biasa nongkrong, isinya orang yang suka ngomongin orang terus. Percayalah, saudara akan tumbuh dalam kebiasaan itu, ngomongin orang. Tapi kalau saudara bergaul dengan orang yang bijak, orang yang punya pemikiran ke depan, orang yang semangat melayani Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, senang baca firman. Amsal 13 ayat 20 berkata, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Karena itu, coba pikirkan, kenali kebiasaan buruk apa yang saudara masih lakukan dan avoid, hindari kebiasaan tersebut dengan menanggulangi 4 stimulus yang ada. Kemudian yang kedua, kita bisa alter atau ganti. Yakobus 1 ayat 21 berkata, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Bagaimana sih kita bisa membuang air yang begitu kotor dalam gelas tanpa kita menyentuh gelasnya? Caranya adalah menuangkan air yang bersih terus-menerus ke dalamnya. Dengan cara yang sama, bagaimana kita bisa membuang kebiasaan buruk kita? Caranya adalah mengganti dengan kebiasaan yang baru. Saya suka pernah ada satu iklan di Australia yang berkata, don't stop it but swap it. Jangan hentikan tapi gantikan. Ini adalah iklan untuk menyuruh orang berhenti merokok. Jangan langsung berhenti merokok, gantikan dengan makan permen misalnya. Itu membuat perubahannya jadi lebih mudah. Atau jangan berhenti untuk kalau orang malas, jarang berolahraga, langsung inginnya ekstrim. Tapi iklan ini berkata, jangan hentikan kebiasaan makan misalnya, tapi gantikan dengan kebiasaan berolahraga. Nah, ketika kita sudah mengenali dan menghindari stimulus yang ada, tentu kita butuh action, kebiasaan untuk menggantikan kebiasaan yang lama, sesuatu yang bertolak belakang. Di dalam kitab Efesus pasal yang keempat, Rasul Paulus membahas ini. Dia berkata,
Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia yang baru yang diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Dia mengatakan manusia lama harus ditanggalkan seperti baju kotor, tetapi manusia yang baru harus dikenakan menggantikan manusia yang lama. Lalu dia melanjutkan, karena itu buanglah dusta. Dibuang dustanya, lalu Rasul Paulus bilang berkatalah benar. Menggantikan dusta dengan perkataan yang benar seorang kepada yang lain. Dikatakan juga kalau kamu marah jangan berbuat dosa. Jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Kemudian dia melanjutkan ada orang saat itu yang mencuri. Dikatakan orang yang mencuri jangan dia mencuri. Tapi apa yang dia lakukan? Dia harus menggantikan dengan bekerja keras. Melakukan pekerjaan baik dengan tangannya sendiri. Supaya Rasul Paulus bilang dia bisa membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi gantikan dengan apa? Perkataan yang baik untuk membangun. Di mana ketika ada orang yang mendengar dia bisa memperoleh kasih karunia. Jangan kamu mendukakan Roh Kudus yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, Rasul Paulus bilang, kegeraman, amarah, pertikaian, fitnah, hendaknya dibuang. Begitu pula kejahatan. Hendaknya digantikan dengan apa? Kita harus ramah seorang terhadap yang lain. Kita harus penuh kasih mesra. Harus mengampuni. Membuang segala yang buruk dan menggantikannya dengan sesuatu yang baik. Ini adalah langkah kedua, yaitu altar. Sesudah saudara mengenali, menghindari stimulus, saudara coba gantikan dengan sesuatu yang baru. Mulai dari hal-hal yang kecil. Jangan memulai dengan sesuatu yang terlalu ekstrim sehingga tidak bisa dipertahankan. Tapi mulai gantikan kebiasaan yang kecil. Dimulai sedikit demi sedikit. Kebiasaan yang menyenangkan Tuhan. Dan tentu ketika kita melakukannya, seringkali kita gagal. Tetapi ini bukan sesuatu hal yang saudara hadapi sendirian. Karena hal yang ketiga yang kita mau pelajari bagaimana kita bisa hidup dengan kebiasaan yang baik. Bukan hanya kita mengenali, bukan hanya kita menghindari, bukan hanya kita menggantikan. Tetapi yang keempat, admit atau mengakui. Di dalam kitab Roma pasal 7 ayat 19, Rasul Paulus ternyata curhat saudara. Karena Rasul Paulus juga ingin mengerjakan kebiasaan yang baik, tetapi seringkali gagal. Rasul Paulus menulis demikian, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Rasul Paulus menyadari bahwa hidup kita itu penuh dengan dosa. Karena itu kita perlu mengakui. Kalau saudara hari ini mungkin mendengar khotbah ini, saudara punya tujuan yang baik, motivasi yang baik, mau berubah, punya kebiasaan yang baik. Tapi saya mau bilang, saudara tanpa pertolongan Tuhan Yesus, saudara tidak bisa melakukannya. Tanpa bantuan Roh Kudus, semua usaha kehendak baik kita tidak akan bisa terlaksana. Tetapi kalau kita minta Roh Kudus menolong kita, maka kita bisa untuk melakukannya dengan bantuan Roh Kudus. Di kitab Galatia 5 ayat yang ke-16 dikatakan, Rasul Paulus mengingatkan agar kita hidup oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Mari saudara
Mari kita tidak hanya sekedar mengandalkan kekuatan kita, tapi kita mau mulai dari hari ini hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Banyak merenungkan firman, membaca firman, banyak pujian penyembahan, bertemu dengan orang-orang yang punya kerinduan untuk membangun kerohanian di tahun 2025. Dan saya percaya setiap dari kita saat kita menyadari, kita mengakui, Tuhan, aku membutuhkan Engkau. Lalu kita menyadari kebiasaan buruk kita, berusaha sebaik mungkin seperti Yusuf menghindari dosa yang ada. Dan kita juga mau belajar menggantikan dengan kebiasaan baru. Maka saya percaya di tahun ini kita bisa membangun kebiasaan baik. Dan kebiasaan-kebiasaan baik ini akan berdampak bukan hanya kepada hidup kita, tetapi kepada orang-orang di sekeliling kita. Amin. Tetap semangat untuk setiap dari kita, terutama di tahun yang baru, ada semangat yang baru, berkat yang baru, tuntunan Tuhan yang baru. Dan tentu kita punya kasih yang baru, yang grace, semangat, fresh untuk Tuhan. Mari saya berdoa untuk saudara, mari tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini, kalau kami telah memasuki tahun yang baru, kami mau lebih baik lagi di tahun ini Tuhan. Bukan hanya sekedar berkat Tuhan, tetapi kami mau memiliki kehidupan yang lebih berdampak. Kehidupan yang berdampak untuk sekeliling kami lewat kebiasaan baik yang kami lakukan. Kami tahu Tuhan, seringkali kami gagal, kami tidak mampu, tetapi biarlah Tuhan dengan bantuan Roh Kudus-Mu, Engkau yang menolong setiap dari kami. Sehingga kami benar bisa mengenali kebiasaan buruk kami. Roh Kudus tegur kami untuk mungkin ada hal-hal yang masih kami lakukan yang Engkau tidak suka. Roh Kudus, Engkau bantu untuk kami bisa menghindari Tuhan tempat, suasana atau keadaan atau bahkan orang-orang yang membuat kami jatuh lagi. Dan mampukan kami Tuhan untuk menggantikan itu dengan kebiasaan yang baru. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus akan memimpin dan kami akan bisa bersama Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa, kami mau terima berkat-Mu Tuhan untuk tahun ini. Biarkan 2025 kami dedikasikan hanya untuk Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan berkati, tetap semangat, sampai bertemu minggu depan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk kebenaran yang kami dengar, yang telah menguatkan iman kami. Kami berdoa Tuhan, biarkan kami juga bisa mempraktekkannya di dalam kehidupan kami. Sekarang kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan, Kau biarkan terus sertai setiap pemimpin-pemimpin di negara kami. Biarkan mereka memimpin dengan takut akan Tuhan, sehingga keputusan-keputusan yang diambil itu untuk kepentingan rakyat banyak ya Tuhan. Kami juga berdoa buat gembala kami, tempat di mana kami digembalakan. Biarkan Kau terus sertai, berikan kekuatan untuk gembala kami. Biarkan gembala kami bisa terus menjadi teladan iman untuk kami semua. Dan kami mau berdoa buat orang-orang yang sedang sakit hari ini. Kami percaya Tuhan, orang anak-Mu yang hari ini mengikuti ibadah ini diberikan kekuatan. Dan ada yang disembuhkan oleh Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, mujizat Tuhan masih terjadi sampai hari ini. Dan sekarang kami mau berpisah, kami mau angkat tangan kami membutuhkan berkat-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah usaha-Mu, diberkatilah pendidikan, diberkatilah pertumbuhan rohani-Mu, diberkatilah kemanapun Engkau melangkah. Engkau akan terus menjadi kepala bukan ekor. Berkat dari Allah Bapa, keselamatan dari putranya Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menyertai hidup kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah diberkati, mari katakan amin. Terus ikuti ibadah online dan bagikan video ini jika Anda terberkati kepada rekan-rekan kita. Tuhan Yesus memberkati. Tertuju padamu, Yesus.